warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Dasar dalam Keperawatan kelas 2D yang beranggotakan Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai cara meningkatkan kualitas hidup pada orang penderita Down syndrome. Tentu kita semua sudah tidak asing kan dengan yang namanya Down syndrome ini. Tapi apa sih sebenarnya Down syndrome itu? Untuk itu yuk kita bahas terlebih dahulu. Setiap orang tua pasti bercita-cita memiliki anak yang sempurna sejak lahir. Namun antisipasi ini tidak akan selalu terwujud karena ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, anak terlahir dengan kondisi yang ideal atau normal. Kedua, anak terlahir dengan kekurangan atau keterbatasan. Sehingga, anak yang memiliki keterbatasan atau masalah dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan perawatan ekstra karena kelainan dan hambatan perkembangannya, menurut Desinigrum 2016. Anak yang mengalami keterlambatan perkembangan di luar karakter anak seusianya dianggap memiliki kebutuhan khusus. Di antara anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami masalah fisik dan psikologis adalah mereka yang memiliki Down syndrome. Setiap tahun, sekitar 2.600 orang didiagnosis dengan penyakit Down syndrome. Down syndrome atau sindrom Down ialah salah satu kelainan kongenital dan genetik yang terjadi karena mutasi kromosom 21. Ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Irwanto, Wicaksono, Arifah, dan Samosir 2019, bahwa Down syndrome diyakini sebagai kelainan genetik yang diakibatkan oleh adanya kelebihan salinan kromosom 21. Kelainan ini dapat mempengaruhi ratusan gen seseorang, termasuk gen untuk protein amiloid yang ditemukan di otak yang menyebabkan aktivasi mikroglia dan kerusakan sel saraf pada mereka yang mengidapnya. Individu dengan Down syndrome seringkali menderita masalah jantung, defisit sistem kekebalan tubuh, gangguan pendengaran, dan cacat. Selain itu, salah satu karakteristik khas dari Down syndrome yaitu keterbatasan intelektual atau kognitif, serta kesehatan mental yang tidak stabil dan ditandai dengan masalah sosial dalam lingkungan masyarakat. Karena hal-hal tersebut, kualitas hidup penderita Down syndrome seringkali terganggu atau tidak cukup baik. Maka peningkatan kualitas hidup penderita Down syndrome sangatlah diperlukan, sedikitnya untuk mensejahterakan hidup mereka. Sebelum itu, kita juga harus memahami mengenai penderita Down syndrome itu sendiri. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut bersama rekan-rekan saya yang lainnya. Banyak sekali pandangan seseorang terhadap penderita Down syndrome. Pendapat-pendapat ini berkisar dari yang positif hingga yang negatif. Beberapa orang akan memiliki pendapat negatif, khususnya yang kritis terhadap anak-anak dengan Down syndrome. Menurut paradigma ini, orang juga terkadang menyalahkan orang tua anak yang terkena dampak kepribadian anak atau bahkan menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan anak tersebut karena merasa tidak pantas. Lalu, melalui interaksi dengan orang lain, anak yang menderita Down syndrome akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan karena keterbatasannya dalam berpikir, sehingga mereka secara tidak langsung mengalami diskriminasi. Diskriminasi ini dapat berasal dari berbagai aspek, bahkan juga dapat berdampak langsung pada pengalaman sosial anak tersebut, yang menyebabkan kurangnya stimulus sosial dan menghambat kemampuan interaksi sosial sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kesabaran dan kekuatan ekstra diperlukan oleh orang tua untuk mengasuh anak dengan Down syndrome. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menerima para penyandang disabilitas secara sosial, karena mereka membutuhkan bantuan tambahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka? Berikut akan dibahas oleh rekan saya yang lainnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, oleh Teh Zakia, bahwasanya penderita Down syndrome itu benar sekali harus tetap selalu dibimbing dan juga harus senantiasa diberikan dorongan oleh orang tuanya. Namun, orang tuanya juga harus senantiasa memperkuat imannya dan juga harus senantiasa memberikan dukungan yang kokoh, karena dari penanganan pada penderita Down syndrome ini bukan hanya dari aspek fisiologisnya saja, namun melainkan dari aspek emosional juga ada dan juga dari spiritualnya juga ada. Sehingga di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pada penderita Down syndrome. Langsung saja, yang pertama itu ada intervensi dini.
Nah, intervensi dini itu ialah sebuah proses merencanakan sesuatu secara dini mungkin, secara awal mungkin gitu ya. Yaitu dengan cara mengembangkan aspek motorik kasar, motorik halus, dan juga mengajari bahasa pada anak. Nah, langsung saja untuk motorik kasarnya itu ialah dengan cara melempar atau menangkap bola, lalu ada melempar bola basket untuk mencetak gol, dan lalu ada bermain permainan ular-ularan sehingga bisa melatih berjalan mundur dan maju gitu ya. Nah, lalu ada melakukan senam irama dengan variasi gerakannya gitu. Nah, itu semua itu adalah tujuannya itu untuk meningkatkan keseimbangan, kekuatan gerakan, ada untuk akurasi, untuk koordinasi mata dengan tangan, yang tadi seperti melempar bermain bola basket, melemparkan kering gitu untuk cetakkan gol, dan juga untuk bisa variasi gerakan pada anak gitu, sehingga gerakan pada anak itu bisa terlatih dengan cara tadi itu senam irama dengan variasi gerakan. Nah, lalu untuk motorik halusnya yaitu ada cara dengan cara menyortir biji-bijian, menyusun balok, lalu ada menggambar dengan pensil, lalu ada merobek kertas, dan juga menyelaraskan balok dengan batang, dan terakhir itu bisa dengan menjahit dari papan jahit gitu. Nah, tujuan itu sama kayak tadi, yaitu untuk bisa meningkatkan konsentrasi, lalu koordinasi mata dengan tangan, dan juga bisa meningkatkan kontrol gerakan pada anak. Nah, cara yang kedua ini yaitu dengan cara metode terapi. Nah, terapi ini bisa dilakukan dua cara, langsung ke anak penderita Down syndrome-nya atau juga langsung kepada orang tuanya juga gitu ya. Nah, terapinya itu ialah terapi perilaku emosional yang didasari oleh tingkat stres yang tinggi gitu ya, bagi orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan intelektual gitu ya. Nah, namun hasil dari terapi ini seringkali tidak memberikan hasil yang signifikan. Karena kita tahu penderita Down syndrome ini sering mengalami masalah dengan ingatan jangka pendeknya, namun mereka memiliki kekuatan dalam kecerdasan visual spesial, sehingga dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak dengan keterbatasan ini seringkali mengalami kesulitan dalam memahami ekspresi, tata bahasa, dan juga aspek sintaksis gitu ya. Nah, dengan itu salah satu upaya penanganan yang dapat dilakukan ialah terapi obstructive sleep apnea gitu ya. Meskipun emang iya efek sampingnya ini masih minimal gitu ya. Nah, lalu obstructive sleep apnea ini sering juga diberikan kepada anak Down syndrome ini gitu ya, yaitu untuk mengurangi tingkat depresi yang dialami penderita. Nah, seperti yang tadi katakan dari awal, kepada orang tuanya juga bisa dilakukan terapi ini ketika orang tuanya mengalami depresi gitu ya. Tingkat depresi yang dialami oleh orang tuanya juga bisa dilakukan dengan cara diberikan terapi obstructive sleep apnea ini begitu ya. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, itulah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dan juga keluarga pada anak penderita Down syndrome untuk meningkatkan kualitas hidup mereka yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua pada anak penderita Down syndrome ini harus memiliki kesabaran dan kekuatan yang ekstra dalam memberikan pola asuhnya. Dikarenakan anak penderita Down syndrome ini seringkali mengalami masalah-masalah kompleks, diantaranya yaitu kesulitan dalam merawat diri dan juga interaksi sosial. Maka lingkungan masyarakat juga penting untuk penderita Down syndrome ini, dikarenakan dukungan sosial tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga dan juga orang-orang terdekat saja, tetapi juga dari lingkungan masyarakat sebagai tempat mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Penderita Down syndrome juga seringkali mengalami masalah-masalah lain, diantaranya yaitu yang berkaitan dengan ingatan jangka pendek, tata bahasa, kesulitan dalam memahami ekspresi, dan juga aspek sintaksis. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup individu pada penderita Down syndrome ini yaitu dilakukan dengan terapi obstructive sleep apnea dan juga intervensi dini. Maka peran orang tua di sini sangat penting untuk merawat dan juga memberikan pola asuh yang inklusif serta memberikan dukungan pada anak penderita Down syndrome ini. Berikan cinta, dukungan, dan juga perhatian yang konsisten sambil memperkuat kepercayaan diri dan juga kemandirian pada anak tersebut. Namun perlu diingat, orang tua juga harus tetap memperhatikan kebutuhan medis dan juga pendidikan khusus pada anak penderita Down syndrome ini. Orang tua juga harus tetap memperhatikan dan juga memberikan lingkungan yang aman serta dapat merangsang perkembangan mereka baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Nah, gimana nih tadi videonya? Nah, sekarang sudah pada tahu kan bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup anak penderita Down syndrome. Semoga videonya dapat bermanfaat untuk kita semua. Hanya itu, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.